Kalau MK menyidangkan ini lalu boleh menentukan 35 tahun, artinya MK menjadi double pengkhianat karena merampas hak konstitusional DPR, hak menentukan undang-undang DPR. Jadi dia mengkhianat, jadi dia melanggar undang-undang, jadi pembuat DPR sebagai pembuat undang-undang. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah berkumpul. Kita akan membicarakan suatu tema yang menyebabkan merah kuping seluruh bangsa Indonesia. Karena saya lihat di beberapa WA group, termasuk hampir 100 di WA group kita, orang nampaknya sedang memaki-maki, katanya ada satu keputusan dari MK, yaitu yang mengubah untuk umur capres dan cawapres. Tetapi tentu kita tidak dalam rangka itu, karena kita menghadirkan para tokoh untuk membicarakan ini tentang asal usul pengubahan umur untuk capres dan cawapres ini. Bersama kita atau kita mengangkat tema sidang gugatan batas usia capres cawapres. Titik 2, MK dan para pendukung adalah pengkhianat konstitusi. Ini yang kita angkat ya. Menghadirkan pembicara para pakar. Pertama Bapak Dr. Ahmad Yani, pakar hukum. Ada Pak Profesor Dr. Antoni Budiawan dari PEPS, Political Economy and Policy Study. Ada Prof. Egy Sujana yang tentu saja walaupun memantau dari luar kota, sedang sibuk beliau, tetapi sangat berkepentingan sekali tentu dengan tema ini. Kemudian ada nanti Dr. Husnul Mar'iyah nanti dari Zoom, akademisi dari UI, dan nanti ada Bapak Maijen Purnawirawan, Bapak Priyanto, mantan Gubernur DKI. Kemudian ada Bapak Dr. Marwan Batubara, mewakili dari Petisi 100. Dan moderator saya, Emur Salim dari CSIL. Insya Allah kita akan disebar luaskan dan dipantau ini oleh para YouTuber channel yang sangat terkenal ya. Ada UI Watch, ada Salwa Media, ada Anti Oligarki, ada Mimbartub, ada Bang Edi Channel, ada Lips TV One, dan ada Forum Kenegaraan, Poros Alternatif, Racikan TV, Fafifa TV, Anti Oligarki TV, dan Mimbartub, dan Masumi TV. Insya Allah akan bersama kita dalam paling tidak 2 jam ke depan. Oleh karenanya kami memohon untuk pertama, bagusnya kita minta Pak Antoni dulu memberikan paparan secara mendasar tentang tema yang kita bawa pada siang hari ini. Silakan Pak Prof. Terima kasih Om Lim. Selamat siang semuanya. Pada Bung Ahmad Yani, Bang Marwan Batubara yang hadir di sini, dan juga Bang Edi, Pak Priyanto, dan Ibu Profesor Husnul Mar'iyah, dan kepada teman-teman yang ada di Zoom. Jadi bahwa masyarakat menggugat Mahkamah Konstitusi itu adalah hak dari masyarakat kalau hak konstitusionalnya dirugikan. Nah, artinya di sini MK akan melihat, Mahkamah Konstitusi akan melihat penggugat ini apakah hak konstitusionalnya dirugikan atau tidak, sehingga boleh menggugat atau tidak. Ya, ini pengamatan awam saya. Tentu saja di sini ada ahli hukum seperti Bang Egy dan Ahmad Yani. Mudah-mudahan saya dibenarkan. Begini, jadi ada beberapa yang menggugat. Satu gugatan ini adalah mengenai batas minimum capres usia ya, batas minimum usia capres dan cawapres. Dari 40 dimintakan ke 35. Sebelumnya ada yang meminta 30, dari 40 diturunkan ke 30. Tetapi kemudian gugatan itu dicabut setelah dinasehati oleh
hakim Mahkamah Konstitusi, 3 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat apakah gugatannya sudah benar atau tidak. Hakim Konstitusi hanya menanyakan kenapa 30 tahun, ya, dari 40 tahun kenapa 30 tahun alasannya. Bahkan ada yang menegaskan kalau misalnya untuk Gibran, karena ini semua menjadi rahasia umum bahwa penurunan ini batas usia ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Gibran untuk dijadikan calon wakil presiden. Kalau memang itu untuk Gibran, kenapa Gibrannya sendiri tidak menggugat? Jadi Anda tidak bisa menggugat konstitusi untuk orang lain, karena itu Anda tidak ada legal standing. Yang kemudian dia menarik atas nasihat itu, dia tidak menarik gugatannya. Dan yang tertinggal sekarang adalah PSI yang menggugat, dan kebetulan sekarang adalah ketua umumnya adalah Kaisang, adiknya Gibran. Dan kebetulan juga ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran, paman dari Kaisang. Nah ini kan jadi seru. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga gitu. Yang menggugat adalah keluarga, yang dimintakan untuk gugatan itu adalah keluarga, dan yang memutuskan ketuanya yaitu adalah keluarga. Nah ini sangat seru. Nah, lalu apakah PSI ada legal standing? PSI itu tidak ada legal standing karena PSI tidak bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi threshold pada 2019 kemarin. Jadi dia bukan tidak di parlemen, sehingga PSI tidak ada legal standing untuk memintakan ini batas menggugat batas usia ini. Lalu karena tidak ada legal standing, harusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyidangkan, tidak boleh menerima gugatan itu. Karena kalau dia menerima gugatan itu, maka ada 100 orang yang tidak mempunyai legal standing, maka bisa menggugat. Negara ini akan chaos. Nah, itu pertama. Begitu Mahkamah Konstitusi menerima dan untuk menyidangkan kasus ini, Mahkamah Konstitusi sudah melanggar konstitusi. Itu kita harus gariskan dulu. Dia sudah melanggar konstitusi. Kalau pelanggaran konstitusi itu namanya di pasal 100 Undang-Undang Pemilu itu salah satu definisi pengkhianat negara yaitu adalah pelanggaran konstitusi. Makanya di sini dicantumkan juga apakah ini pengkhianat konstitusi, apakah MK pengkhianat konstitusi. Karena dia tidak boleh menyidangkan. Terus yang kedua, kalau dia menyidangkan, dia sudah menjadi pengkhianat, lalu keputusannya apa? Keputusannya tidak bisa diteruskan karena ini adalah open legal policy. Seperti tadi hakim konstitusi menasehati, kenapa 30 tahun, kenapa 35 tahun? Kalau dianggap ini melanggar hak asasi manusia, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama, lalu yang 20 tahun juga bisa dong. Yang 18 tahun juga bisa, soalnya cukup umur ada KTP. Nah, artinya pada saat ini adalah siapa yang bisa apa tidak bisa, yang menentukan adalah DPR. Oleh karena itu partai politik membuat kesepakatan di DPR menentukan undang-undang yaitu mengenai batas usia tidak boleh dilepas. Saat itu adalah 40 tahun. Seandainya DPR setuju bahwa itu 30 tahun, ya silakan sidang di parlemen menentukan bahwa itu 35 tahun. Jadi ini bukan wewenang dari MK. Kalau MK menyidangkan ini lalu boleh menentukan 35 tahun, artinya MK menjadi double pengkhianat karena merampas hak konstitusional DPR, hak menentukan undang-undang DPR. Jadi dia mengkhianat. Jadi dia melanggar undang-undang, jadi pembuat
DPR sebagai pembuat undang-undang. Saya rasa sementara itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik.